Tidak sekedar melontarkan janji-janji kampanye. Pada kampanye hari pertama, para capres-cawapres dan juga tim suksesnya melakukan kampanye dengan cara unik. Mulai dari mencicipi kuliner, bermain bola, hingga membagikan susu. Di hari pertama kampanye, calon Presiden Anies Rashid Baswedan menyapa pendukungnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Di sela-sela kampanye, Anies beserta tim kampanyenya menyempatkan mencicipi kuliner khas Bogor dengan mengunjungi kedai soto daging dan docelang di Jalan Veteran, Jembatan Merah, Kota Bogor. Usai menikmati kuliner bersama ketua partai pendukung, mantan gubernur DKI Jakarta itu memuji kelezatan kuliner soto daging dan docelang khas Bogor. Apalagi ini merupakan kali pertama Anies mencoba docelang atau ketupat tahu berbumbu kacang. Setelah menikmati kuliner khas Bogor tersebut, Anies bersama rombongan langsung menuju stasiun Kota Bogor dengan berjalan kaki sembari menyapa para pendukung dan masyarakat. Anies kemudian pulang ke Jakarta dengan menaiki komuter lain. Di dalam komuter lain, capres nomor urut 1 itu menyempatkan berdialog dengan para penumpang untuk menyerap aspirasi mengenai pengembangan moda transportasi publik. Di kereta saya dengar banyak yang beberapa ya bilang, Pak tolong keretanya ditambah. Karena kalau jam-jam yang padat itu berat sekali untuk naik KRL. Jadi nanti itu salah satu yang kita pertimbangkan. Memang kalau bicara tentang kendaraan umum seperti ini, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, nanti banyak yang tidak akan menggunakan. Cara unik juga dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Sidoarjo, Jawa Timur. Caimin mengawali hari pertama kampanye dengan menyapa warga dan bermain sepak bola dengan sejumlah warga dan mantan pemain Persebaya di Kecamatan Waru, Sidoarjo. Dalam pertandingan persahabatan itu, Caimin memakai jersey berwarna hijau dengan nomor punggung 22. Ia bermain sebagai penyerang dan sempat mendapat peluang emas melalui tendangan penalti. Namun, sayang eksekusi penalti Caimin dapat diselamatkan kiper lawan. Tak berselang lama, tim Caimin kembali mendapat hadiah penalti. Kali ini Ketua Umum PKB tersebut tidak menyia-nyiakan peluang tersebut dan berhasil mencetak gol. Gus, penalti ternyata juga nggak gampang, Gus ya? Wah, ternyata saya nervous yang pertama, makanya gagal. Nggak nyangka saya dapat berkah gol di awal-awal kan ya. Makanya kalau apa-apa nggak perlu nervous, jadi hilang peluangnya. Jadi perubahan harus diperjuangkan terus, tidak perlu nervous atau takut di tackling lawan. Yang penting wasitnya harus adil. Kalau wasitnya nggak adil, Indonesia terancam bahaya. Nggak bahaya tak. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Merauke, Papua Selatan. Ganjar yang tiba di Bandara Mopiah langsung disambut ratusan warga suku Asmat dengan tarian khas suku Asmat. Tak hanya itu, Ganjar pun langsung dipakaikan mahkota kepala adat suku Asmat dan Noken sebagai ungkapan sambutan selamat datang dari tokoh masyarakat setempat. Mahkota yang berbentuk seperti sebuah hiasan ini merupakan bagian dari pakaian adat suku Asmat yang diletakkan di atas kepala, di mana kepala merupakan tempat tertinggi dari anggota tubuh manusia. Hal tersebut memberikan sebuah makna bahwasanya masyarakat Asmat meletakkan kehormatan tertinggi kepada alam yang telah memberikan mereka kehidupan. Sementara itu, pasangan Prabowo Gibran memilih tidak berkampanye di hari pertama. Namun, tim kampanye pasangan Prabowo Gibran tetap melakukan kampanye dari rumah ke rumah. Di Yogyakarta, tim kampanye daerah Prabowo Gibran membagi-bagikan menu makanan sehat untuk makan siang dan 1 botol susu di wilayah Brontokusuman, Kota Yogyakarta. Total ada 1.000 makan siang dan susu yang dibagikan kepada warga dengan sasaran anak-anak, ibu hamil hingga lansia. Warga mendapat menu sehat, makan siang gratis yang isinya karbohidrat, protein hewani, sayur, buah, dan susu.
Kampanye ini merupakan salah satu upaya untuk pencegahan stunting di Indonesia. Ini kami tim kampanye daerah Prabowo Gibran Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita mau memulai kampanye dengan kegiatan yang positif tentunya, dan kita mau mendukung program Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, yaitu untuk membagikan susu dan juga makan siang gratis bagi anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Tentunya ini tujuannya adalah supaya anak-anak di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, menjadi anak-anak yang cerdas dan juga untuk stunting. Tidak hanya di Yogyakarta, pembagian makan siang dan susu gratis ini juga dilakukan tim kampanye Prabowo Gibran di daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, hingga Makassar. Tim TV One mengabarkan.